Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Murdianingsi, NIM 1930201137 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada mata kuliah seminar proposal dengan dosen pembimbing Muhammad Afandi MPDI dengan judul proposal peran pola asuh orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 16 Palembang. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat daftar pustaka, dan yang kelima rencana waktu pelaksanaan penelitian. Pendahuluan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak merupakan bagian dari tongkat estafet penerus perjuangan orang tua untuk dapat membentuk anak yang dapat diandalkan dan menjadi harapan bagi keluarganya. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Dalam keluarga, orang tua mempunyai peran yakni membimbing dan mendidik anak. Orang tua merupakan pendidik awal dan pertama bagi anak-anak mereka. Karena dari merekalah anak-anak mula mendapat pendidikan. Dengan demikian, bentuk mula dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Menurut Rohinah M. Nur, pola asuh merupakan suatu sistem atau cara pendidikan pembinaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini, pola asuh yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Yang kedua, landasan teori. Pengertian pola asuh. Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, struktur yang tetap. Sedangkan asuh berarti menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Memimpin, mengepalai, menyelenggarakan suatu badan kelembagaan. Lebih jelasnya, kata asuh mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, dukungan, dan bantuan sehingga orang tetap berdiri dan menjalani hidupnya secara sehat. Jenis-jenis pola asuh ada 4. Yang pertama yaitu pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif mendorong anak untuk mandiri namun tetap meletakkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Pertukaran verbal masih diizinkan dan orang tua menunjukkan kehangatan serta mengasuh anak mereka. Yang kedua yaitu pola asuh otoritarian atau otoriter. Pola asuh otoritarian atau otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan yang ketat, memaksa anak untuk berperilaku seperti orang tuanya, dan membatasi kebebasan anak untuk bertindak atas nama diri sendiri. Yang ketiga yaitu pola asuh demokratis. Jenis pola asuh demokratis selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu anak. Orang tua demokratis ini yang mempertimbangkan secara rasional setiap keputusan yang diambil. Yang keempat yaitu pola asuh permisif. Orang tua pada pola asuh permisif memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. Anak dianggap sebagai sosok yang matang. Ia diberikan kebebasan penuh untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Orang tua tidak memberikan bimbingan yang cukup. Semua yang dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlu mendapat teguran, arahan, dan bimbingan. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian berhubungan dengan penelitian ini dilaksanakan pada semester akademik tahun 2021-2022. Tempat penelitian di SD Muhammadiyah 16 Palembang. Sumber data penelitian. Sumber data penelitian ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber tanpa adanya perantara. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan orang tua kelas 6 SD Muhammadiyah 16 Palembang. Sumber data sekunder. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian melalui perantara dokumentasi. Teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang hendak diteliti secara sengaja dan sistematis. Wawancara
Wawancara interview merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal dengan cara bercakapan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, atau dengan kata lain diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan objek yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan peneliti dengan berbagai pihak seperti siswa dan orang tua kelas 6 SD Muhammadiyah 16 Palembang. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik analisis data. Teknik analisis data ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian dilakukan. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan terdapat kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. Yang ketiga, verifikasi data. Setelah penyajian data dilakukan, maka selanjutnya data tersebut ditarik kesimpulan atau disebut dengan verifikasi data. Verifikasi merupakan upaya untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan. Pengecek keabsahan data. Ada 3, yaitu pengamatan secara seksama, triangulasi, dan member check. Teknik ini digunakan peneliti dengan cara mengamati serta mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang menjadi objek dari penelitian. Pengamatan secara seksama ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara nyata mengenai peran pola asuh orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Member check. Member check merupakan proses pengecekan keabsahan data yang dilakukan setiap akhir kegiatan wawancara oleh peneliti untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemberi data atau sumber data. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.